Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ustazah, ketemu lagi dengan ustazah dalam pelajaran matematika. Kita masuk materi selanjutnya, yaitu operasi hitung bilangan bulat pada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pertemuan sebelumnya, Ananda telah mempelajari tentang konsep bilangan bulat, mengurutkan bilangan bulat, dan membandingkan bilangan bulat. Nah, pada minggu ini Ananda mempelajari tentang operasi hitung bilangan bulat pada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Tentunya telah Ananda pelajari waktu di SD atau dikenal dengan kabataku, kali, bagi, tambah, dan kurang. Section 2, yaitu pada halaman 10, tentang operasi bilangan bulat. Yang pertama, kita membahas tentang penjumlahan bilangan bulat. Mari kita pergunakan batang stasioner. Terlihat pada gambar ada dua buah panah yang warna hijau dan warna oranye. Warna hijau itu bernilai positif dan mengarah ke arah kanan, maka langkahnya itu maju. Sedangkan warna oranye bernilai negatif, arah panahnya ke kiri, maka jalannya mundur. Contoh soal, selesaikan operasi berikut dengan menggunakan garis bilangan. Soal pertama, selesaikan negatif 3 ditambah 7 dengan menggunakan garis bilangan. Langkah pertama, Ananda harus membuat dulu garis bilangan. Dari 0, bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Langkah kedua, lihat soalnya, negatif 3 berarti Ananda harus mundur 3 langkah ke kiri atau ke tanda negatif. Dan langkah ketiga, Ananda lihat ditambah 7 berarti Ananda harus maju 7 langkah dari tanda negatif 3 tadi. Sehingga Ananda sekarang berdiri di angka 4. Nah, berapakah hasilnya? Jadi negatif 3 ditambah 7 itu adalah 4. Untuk soal nomor 2 dan 3 Ananda pelajari sendiri ya. Untuk sembarangan bilangan bulat A dan B berlaku A ditambah negatif B sama dengan A dikurang B. Jika A lebih dari B, maksudnya angka A lebih besar dari B. A ditambah negatif B sama dengan negatif B dikurang A jika B lebih dari A. Maksudnya angka dari B itu lebih besar dari angka di A. Negatif A ditambah negatif B sama dengan negatif A ditambah B. Sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Contohnya, negatif 50 ditambah negatif 20. Negatif 50 ditambah negatif 20 itu sama-sama bernilai negatif, makanya hasilnya negatif 70. Yang kedua, negatif 55 ditambah 15 sama dengan negatif 35. Yang lain cari sendiri ya. Summary, ringkasan dari sifat penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama, sifat tertutup. Hasil penjumlahan bilangan bulat yang merupakan suatu bilangan. Contoh, negatif 8 ditambah 5 sama dengan negatif 3. Jadi negatif 8, 5, dan 3 adalah bilangan bulat. Yang kedua, sifat komutatif. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B berlaku A tambah B sama dengan B ditambah A. Contohnya 4 tambah 5 sama dengan 9. 5 tambah 4 sama dengan 9. Jadi 4 tambah 5 sama dengan 5 ditambah 4. Sifat asosiatif. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B dan C berlaku A ditambah B ditambah C sama juga dengan A ditambah B ditambah C.
Contoh, 3 ditambah 5 ditambah 7. 3 ditambah 5 sama dengan 8, ditambah 7 sama dengan 15. 3 ditambah 5 ditambah 7 sama dengan 5 ditambah 7 itu 12. Jadi 3 ditambah 12 sama dengan 15. Unsur identitas untuk sembarang bilangan bulat A berlaku A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama juga dengan A. 0 adalah unsur identitas elemen netral pada penjumlahan. Contohnya 5 ditambah 0 sama dengan 5. 11 ditambah 0 sama dengan 11. Operasi bilangan bulat yang kedua adalah pengurangan bilangan bulat. Contohnya, selesaikan 5 dikurang 7 dengan menggunakan garis bilangan. Langkah pertama, buatlah garis bilangan dari 0, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Kita lihat soal 5 dikurang 7, 5. Berarti kita berjalan ke arah kanan 5 langkah, tepat di angka 5. Negatif 7. Berarti kita berjalan ke arah kiri 7 langkah dari angka 5 dan tepat pada negatif 2. Jadi 5 dikurang 7 itu negatif 2. Untuk soal nomor 2, Ananda coba cari sendiri ya. Pengurangan untuk A dan B bilangan bulat berlaku A dikurang B sama juga dengan A ditambah negatif B. A dikurang negatif B sama juga dengan A ditambah B. Lawan dari negatif B adalah B atau sebaliknya. Inverse jumlah atau lawan suatu bilangan. Lihat pada gambar di bawah ini. Tiap anggota dari pasangan bilangan di atas disebut lawan atau inverse jumlah dari anggota yang lain pada pasangan bilangan tersebut. Contohnya negatif 1 menjadi lawan dari 1. Negatif 2 merupakan lawan dari 2. Dan seterusnya. Jadi lawan atau inverse jumlah dari A adalah negatif A. Lawan atau inverse jumlah dari negatif A adalah A. Kita masuk ke contoh soal ayo berlatih. Ibu pergi ke pasar untuk membeli buah naga. Harga 1 kg naga 1 bulannya lalu Rp10.000. Karena musim buah naga harganya turun di pasaran hingga Rp8.000 per kilogram. Coba kamu tentukan harga penurunan buah naga yang dibeli ibu sekarang. Dapatkah kamu membantu ibu menghitungnya? Yang pertama, tentukan harga buah naga mula-mula. Pada bulan lalu harga buah naga itu Rp10.000. Jadi Rp10.000 adalah harga mula-mulanya. Yang kedua, tentukan harga buah naga setelah turun. Setelah turun, harga buah naga itu adalah Rp8.000 per kilogram. Jadi nomor 3-nya pada garis bilangan diperoleh satu satuan mewakili 1000. Jadi karena 10.000 itu bernilai positif, makanya kita berjalan 10 langkah ke arah kanan yang bernilai 10.000. Selanjutnya harga itu turun, berarti kita memakai tanda negatif dan kita berjalan ke arah kiri 8 langkah atau 8.000, tepatnya di angka 2 atau 2.000. Jadi tentukan nilai P dan tuliskan kesimpulan mengenai solusi permasalahan di atas. Sehingga Rp10.000 dikurang Rp8.000 itu adalah Rp2.000. Untuk soal sebuah kapal selam halaman 14, Ananda coba cari sendiri ya. Diri atau self evaluation, Ananda bisa mengerjakannya di buku isi 100 dari nomor 1 sampai nomor 6 untuk nilai harian Ananda pada hari ini. Penjelasannya, yang pertama, tabel di bawah ini menunjukkan hubungan antara waktu dan suhu 0 derajat Celcius di negara Belgia. Salin dan lengkapilah setelah kamu membaca keterangan berikut.
Soal yang A, dari pukul 6 sampai dengan pukul 9, suhu naik 6 derajat Celcius. Lihat pada tabel, suhu pada jam 6 adalah negatif 8, yang diminta itu pada pukul 9, tetapi naik 6 derajat Celcius, sehingga pukul 6 sampai pukul 9 suhunya adalah negatif 8 ditambah 6 sama dengan negatif 2 derajat Celcius. Untuk B dan C, Ananda cari sendiri lagi ya. Yang kedua, seekor burung pemakan ikan berada 15 meter di atas permukaan laut. Ketika melihat ikan yang berada 3 meter di bawah permukaan air laut, burung tersebut langsung memangsa ikan tersebut. Kemudian burung tersebut naik lagi secara vertikal setinggi 6 meter. Panjang lintasan burung tersebut adalah, petunjuk yang pertama, burung pemakan ikan berada 15 meter di atas permukaan laut. Ingat, kalau di atas permukaan laut itu bernilai positif, menjadi positif 15. Yang kedua, ikannya berada 3 meter di bawah permukaan air laut. Ingat, kalau di bawah permukaan air laut itu bernilai negatif, menjadi negatif 3. Yang ketiga, burung tersebut naik lagi secara vertikal setinggi 6 meter. Kalau naik itu berarti bertanda positif, menjadi positif 6. Yang ditanya panjang lintasan burung tersebut. Ananda cukup menjumlahkan ketiga petunjuk tersebut sehingga mendapatkan panjang lintasan burung tersebut. Yang ketiga, dalam suatu permainan, seorang anak bermain sebanyak 5 kali dan memperoleh nilai sebagai berikut: negatif 70, 90, negatif 30, 40, dan negatif 50. Hitunglah jumlah nilai yang diperoleh anak tersebut. Petunjuknya, lihat, anak itu ada 5 kali permainan dan 5 juga nilainya. Ada negatif 70, 90, negatif 30, 40, dan negatif 50. Nah, tugas Ananda cukup simpel, hanya menjumlahkan kelima nilai tersebut sehingga mendapatkan jumlah nilai yang diperoleh anak tersebut. Yang keempat, Ani dan Ima hendak bersepeda. Mereka berangkat dari tempat yang sama. Ani bersepeda ke arah barat sejauh 80 meter, sedangkan Ima ke arah timur sejauh 120 meter. Karena suatu hal, Ima berbalik kembali ke arah barat sejauh 35 meter. Berapa jarak Ani dan Ima pada titik terakhir? Yang pertama, Ani bersepeda ke arah barat ke arah kiri, jadi bertanda negatif. Jadinya negatif 80 meter. Yang kedua, Ima ke arah timur ke arah kanan. Kanan itu bertanda positif, jadinya positif 120 meter. Yang ketiga, Ima berbalik kembali ke arah barat. Arah barat adalah ke kiri, jadi bertanda negatif, negatif 35. Nah, berapakah jarak Ani dan Ima pada titik terakhir? Ananda cukup menjumlahkan ketiga arah tadi, sehingga akan mendapatkan jarak Ani dan Ima pada titik terakhir. Yang kelima, dalam suatu ujian dengan jumlah soal 100, jawaban yang benar diberi nilai 2, jawaban yang salah diberi nilai negatif 1, dan soal yang tidak terjawab diberi nilai 0. Dalam ujian tersebut, seorang siswa menjawab soal dengan benar sebanyak 76. Dan sebanyak 5 soal tidak terjawab. Berapa nilai yang diperoleh siswa tersebut? Petunjuknya yang pertama, soal itu ada 100 buah. Benarnya bernilai 2, salahnya bernilai negatif 1, dan soal tidak dijawab bernilai 0. Siswa tersebut dapat menjawab 76. Jadi yang benar itu 76 dikali 2, dan yang 5 soal tidak terjawab, jadi 5 dikali 0. Berapa soal yang salah? Ananda cukup mengurangkan 100 dikurang 76 dikurang 5, sehingga mendapatkan jumlah soal yang salah.
Habis itu dikali negatif 1. Nah, Ananda bisa mendapatkan nilai yang diperoleh siswa tersebut dari perkalian terakhirnya. Nomor 6. Tinggi tempat-tempat A, B, dan C berturut-turut 125 meter, negatif 20 meter, dan negatif 35 meter dari permukaan air laut. Berapa meter selisih tinggi kota berikut ini? Yang A-nya A dari B. Petunjuknya A-nya 125 meter, B-nya negatif 20 meter, C-nya negatif 35 meter. Yang A-nya A dari B. Berarti A itu 125, katanya selisih, berarti dikurang. B-nya negatif 20. Jadi 125 dikurang negatif 20 itu 145 meter. Untuk B dan C cari sendiri lagi ya. 3. Pada halaman 16 tentang perkalian bilangan bulat. Ayo kita amati. Pekerjaan Chandra dan Kevin adalah buruh tukang bangunan. Mereka berdua sedang memasang ubin di suatu rumah. Hasil pemasangan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Berapakah ubin yang terpasang oleh Chandra dan Kevin? Hasil pemasangan Chandra itu lebih banyak dari hasil pemasangan pada Kevin, sehingga perkaliannya pun akan berbeda. Mari kita lihat. Tentukan banyak ubin hasil pemasangan Chandra dengan menggunakan konsep perkalian bilangan bulat. Nah, pada gambar ini hasil pemasangan Chandra dibuat per kolom. Jadi satu pemasangan itu terdapat 10 kolom dan 8 baris. Tuliskan operasi perkalian dalam menghitung banyak ubin yang dipasang Chandra, sehingga kolom dikali baris. 10 dikali 8 sama dengan 80. Cara yang kedua, hasil pemasangan Chandra dengan cara baris. Baris yang dibuat Chandra itu ada 8 baris dan 10 kolom. Tuliskan operasi perkalian dalam menghitung banyak ubin yang dipasang Chandra, sehingga baris dikali kolom sama dengan 8 dikali 10 sama dengan 80. Konsep perkalian, misalkan A, B bilangan bulat positif. Perkalian bilangan A dan B adalah penjumlahan berulang bilangan B sebanyak A suku. Dapat ditulis A dikali B sama dengan B ditambah B ditambah B ditambah B titik-titik ditambah B sebanyak A suku. Perkalian disebut juga dengan penjumlahan berulang. Ingat, positif kali positif adalah positif, negatif dikali negatif adalah positif, positif dikali negatif adalah negatif, negatif dikali positif adalah negatif. Contohnya, 8 dikali 7 adalah 56, positif dikali positif adalah positif. Yang kedua, negatif 8 dikali negatif 7, negatif dikali negatif adalah positif, hasilnya 56. 8 dikali negatif 7, positif dikali negatif, hasilnya negatif 56. Negatif 8 dikali 7, negatif dikali positif, hasilnya negatif 56. Sifat-sifat perkalian pada bilangan bulat. Cara yang pertama, lihat pada kolom sebelah kiri. 4 dikali 3 dikali 5. 3 kali 5 itu 15. Jadi 4 dikali 15 itu 60. Di dalam kurung dulu kita kerjakan. Cara kedua begitu juga. Di dalam kurungnya kita kerjakan dahulu. 4 kali 3 kali 5. 4 kali 3 12 dikali 5 60. Untuk selanjutnya Ananda bisa meneruskannya. Summary atau rangkuman dari sifat perkalian. Yang pertama, sifat komutatif. Untuk setiap A dan B bilangan bulat berlaku sifat komutatif, yaitu A kali B sama juga dengan B kali A. Contohnya 7 kali 4 sama juga dengan 4 kali 7, yaitu 28. Selanjutnya, sifat asosiatif. Untuk setiap A, B, dan C bilangan bulat berlaku sifat asosiatif, yaitu A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Negatif 2 kali 6 kali 4 adalah negatif 48. Negatif 2 kali 6 kali 4 juga negatif 48. Selanjutnya, unsur distributif.
distributif. Untuk setiap A, B, dan C bilangan bulat berlaku sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, yaitu A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Contohnya dapat kita lihat, negatif 8 kali negatif 2 tambah negatif 4 sama juga dengan negatif 8 dikali negatif 6 sama dengan 48. Nah, begitu juga sebaliknya, negatif 8 kali negatif 2 ditambah dengan negatif 8 dikali negatif 4. 16 ditambah 32 sama dengan 48. Yang terakhir, unsur identitas. Untuk setiap bilangan bulat A berlaku A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A. Contohnya 3 kali 1 sama dengan 3, negatif 7 kali 1 sama dengan negatif 7, 0 dikali 1 sama dengan 0. 1000 dikali 1 tetap 1000, 1 juta dikali 1 tetap 1 juta. Yang terakhir, operasi hitung adalah pembagian bilangan bulat. Konsep dari pembagian misalnya A, B, dan C bilangan bulat dengan B tidak sama dengan 0. Jika A kali B sama dengan C, maka A sama dengan C per B atau B sama dengan C per A. Untuk A tidak sama dengan 0. Pembagian adalah kebalikan daripada operasi perkalian. Ingat, positif bagi positif itu positif. Contohnya 15 kali 3 sama dengan 5. Negatif bagi negatif sama dengan positif. Contohnya negatif 15 dikali negatif 3 sama dengan 5. Positif dibagi negatif sama dengan negatif. 15 dikali negatif 3 sama dengan negatif 5. Negatif bagi positif sama dengan negatif. Contohnya negatif 15 kali 3 sama dengan negatif 5. Pembagian dengan 0. A bagi 0 itu tidak terdefinisi atau tidak ada nilainya. 0 dibagi A sama dengan 0. Apapun dibagi 0 adalah tetap 0. 0 dibagi sejuta adalah 0. Mari berlatih. Contoh soal. Akbar memiliki 36 ekor kambing. Ia menempatkan pada 6 kandang. Dan banyaknya kambing pada setiap kandang adalah sama. Berapa ekor kambing ada pada setiap kandang? Jika dari setiap kandang diambil 2 ekor kambing untuk dijual oleh Akbar, berapa ekor kambing yang tersisa seluruhnya? Tugas Ananda yang pertama, mengidentifikasikan informasi pada persoalan di atas. Misalkan banyak kambing pada setiap kandang adalah K. K itu adalah variabelnya saja. Operasi yang diperoleh yaitu 36 sama dengan K kali 6. Tentukan K menggunakan definisi pembagian. 36 sama dengan K kali 6. K-nya sama dengan 36 dibagi 6. 36 dibagi 6 itu 6. Berarti kambingnya ada 6 di setiap kandangnya. Dari hasil di atas, nyatakan banyak kambing di seluruhnya dalam bentuk operasi perkalian. 6 kambing untuk 6 kandang sama dengan 30 ekor kambing. Jika Akbar menjual 2 ekor kambing pada setiap kandang, berapa sisa kambing seluruhnya setelah dijual? Tuliskan operasi yang digunakan dalam menentukannya. Setiap kandang itu berisi 6 ekor kambing. Kandang pertama, 6 dikurang 2 sama dengan 4 ekor kambing karena dijual 2 ekor. Kandang kedua, 6 dikurang 2 sama dengan 4 ekor kambing. Sampai kandang ke-6 juga 4 ekor kambing. Jadi sisa kambing seluruhnya 6 kandang dikali 4 ekor kambing setiap kandang, hasilnya adalah 24 ekor kambing. Evaluasi diri pada halaman 21 dapat Ananda buat dalam buku isi 100 berpetak. Itu adalah nilai harian Ananda yang akan Ustazah masukkan ke nilai hariannya. Penjelasan dari soal evaluasi diri tersebut adalah untuk nomor 1 dan 2 Ananda kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Itu telah pernah Ananda kerjakan saat di SD dulu. Nomor 3, lengkapi daftar berikut ini. Ustazah akan mencontohkan pada baris kedua. Yang A bernilai 4, B bernilai negatif 2, C
bernilai 3. Jika B ditambah C, artinya negatif 2 ditambah 3 sama dengan 1. Kolom selanjutnya, A dikali B tambah C. A itu 4, B negatif 2, C 3. Jadi kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Negatif 2 ditambah 3, 1. 4 dikali 1, 4. Kolom selanjutnya, AB, artinya A dikali B. A-nya 4, B-nya negatif 2. 4 kali negatif 2, 8. A dikali C, artinya 4 dikali 3 sama dengan 12. Kolom terakhir, AB ditambah AC, artinya A dikali B ditambah A kali C. A itu 4, B itu negatif 2, C itu 3. Jadi 4 dikali negatif 2, negatif 8. 4 dikali 3, 12. Negatif 8 ditambah 12 adalah 4. Nah, tugas Ananda, apakah A kali B tambah C sama dengan AB tambah AC? Dina dapat berlari 4 putaran di lintasan dengan waktu yang sama. Dibutuhkan oleh Fatin untuk berlari 3 putaran di lintasan yang sama. Ketika Fatin telah berlari sejauh 12 putaran, maka seberapa jauh Dina telah berlari di lintasan tersebut? Petunjuk pertama, 4 putaran Dina sama juga dengan 3 putaran Fatin. 12 putaran Fatin, berapa putaran kah Dina? Putaran Dina sama dengan 4 dikali 12 per 3. Nah, Ananda bisa menghitungnya sendiri. Yang kelima, seekor belalang mula-mula berada di titik 0. Belalang tersebut kemudian melompat ke kiri atau ke kanan. Sekali melompat, belalang dapat menempuh jarak 50 cm. Jika belalang melompat sebanyak 3 kali ke kanan, kemudian 2 kali ke kiri, berapa jarak dari belalang setelah lompatan terakhir terhadap posisi awal? Pertama diketahui, belalang mulai dari titik 0. Sekali melompat menempuh jarak 50 km. Belalang melompat 3 kali ke kiri, kemudian 2 kali ke kanan. Yang ditanya itu posisi setelah lompatan terakhir terhadap posisi awal. Belalang melompat 3 kali ke kiri, artinya melompat sejauh 150 cm ke arah kiri atau negatif. Sama dengan negatif 150 km karena ke kiri. Setelah itu melompat 2 kali ke kanan, artinya melompat 100 cm ke arah kanan yang bernilai positif, artinya 100 cm. Jadi Ananda menambahkan saja jumlah lompatan belalang tersebut, sehingga akan mendapatkan jarak dari belalang setelah lompatan terakhir terhadap posisi awal. Yang keenam, harga 5 kain adalah Rp375.000. Berapakah harga 1 meter kain tersebut? Besar uang yang harus dikeluarkan untuk membeli 8 meter kain itu. Nah, kita umpamakan X. 5X sama dengan 375.000. X ini kita anggap harga 1 meter. Jadinya X sama dengan 375.000 dibagi 5. Sehingga kita akan mendapatkan harga 1 meter kain. Untuk mencari 8 meter kain itu, kita tinggal mengkalikan 8 meter dengan harga 1 meter kain yang telah didapat sebelumnya. Yang terakhir, jika keriting berarti kalikan bilangan pertama dengan kuadrat bilangan kedua. Kemudian bagilah hasilnya dengan bilangan kedua. Maka nilai dari 7 keriting dikali 2 keriting 4 adalah, ingat bilangan 1 itu 7, bilangan 2 itu 2 keriting 4. Tugas Ananda yang pertama, kalikan bilangan pertama, kuadratkan bilangan kedua, bagilah hasilnya dengan bilangan kedua. Maka
7 dikali 2 dikali 4 pangkat 2. Kita kalikan dulu 2 dikali 4 baru dikuadratkan. Setelah itu dibagi 2 dikali 4. Dan terakhir kita kalikan 7. Itulah hasil akhirnya.